Dalam perjanjian lama ada sebuah ucapan. Aku memukul gembala. Maka domba-domba bercerai-berai. Di sini maksudnya adalah Allah memukul gembala manusia, yaitu Tuhan Yesus. Ketika anak Bapa, Tuhan Yesus, dipukul, domba-dombanya akan bercerai-berai, meninggalkannya. Jika domba selalu pergi dari Bapa, selalu pergi dari gembala, maka mereka tidak akan memperoleh hidup kekal. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada mereka, "Malam ini kalian semua akan jatuh karena aku tidak mengenal aku. Karena Alkitab menulis, aku memukul gembalanya. Maka domba-domba bercerai-berai. Tapi aku akan bangkit kembali. Aku akan pergi ke Galilea sebelum kamu." Sehingga dikatakan, saat Allah memukul Tuhan, semua orang meninggalkan Tuhan. Tidak membiarkan dia pergi. Ini adalah gembala dipukul. Karena domba tidak tahu bahwa gembala dipukul karena domba. Untuk domba yang dia kasihi, dia dipukul. Tapi domba tidak mengerti. Maka domba-domba meninggalkan dan pergi. Saudara Seba yang menyelamatkan manusia di masa depan akan dipukul oleh Bapa seperti anjing. Mengalami penderitaan, mengorbankan nyawa. Pada waktu itu, apakah benar ungkapan itu berlaku? Aku memukul gembala, kemudian domba bercerai-berai? Pada saat itu, banyak orang mungkin akan pergi, saudaraku si keras. Ini sebabnya. Mari kita lihat seorang murid pada waktu itu. Berjawab demikian. Simon Petrus berkata, "Walau semua orang jatuh karena MU, tidak mengenal MU, aku tidak akan jatuh." Tidak akan tidak mengenal MU. Yesus berkata, "Simon, Simon, setan ingin menyaring kamu seperti gandum. Tetapi aku sudah berdoa untukmu, agar imanmu tidak hilang. Setelah kembali, kuatkanlah saudara-saudaramu, agar mereka kuat. Aku berkata kepadamu dengan sungguh-sungguh, malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Petrus berkata, "Walau aku harus mati dengan MU, aku tidak akan menyangkal MU." Semua murid mengucapkan hal yang sama. Bapa telah menetapkan seorang anak, yaitu gembala yang rela menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus Kristus dipukul adalah untuk menggenapi kitab suci, dan juga untuk sesuatu yang penting, yaitu penebusan dosa. Tetapi ketika Tuhan dipukul, banyak orang meninggalkan Tuhan. Bapa, Roh Kudus berkata demikian. Gereja di Zebulon berkata, saudara Seba merasa sangat sakit hati. Sangat sakit, karena banyak orang meninggalkan saudara Heber. Begitulah kata Roh Kudus. Nanti, ribuan orang akan meninggalkan saudara Zebulon. Ini membuat saudara Zebulon sangat menderita. Roh Kudus berkata, Tuhan Kristus juga akan, sebagaimana Alkitab katakan. Ketika Allah memukulnya, domba-domba meninggalkannya. Tetapi ketika Tuhan dalam damai, ketika Tuhan memiliki kuasa penuh dan sangat kuat, semua domba datang mengikutnya. Banyak orang mengikutinya. Ketika Allah mencambuknya, banyak orang meninggalkan Tuhan. Ini adalah karya ajaib Allah. Lihat orang yang meninggalkan Tuhan, apakah dia masih mengasihi mereka? Domba tidak mau Tuhan. Tidak mau Yesus menjadi Tuhan mereka. Semua jatuh, meninggalkan Tuhan. Tuhan masih bersedia mengorbankan nyawa mereka setelah itu. Masihkah mau memberi hidup bagi domba yang meninggalkan Tuhan? Setelah Tuhan bangkit kembali, Dia tidak akan membiarkan karena domba-dombanya pernah meninggalkannya. Apakah kamu mau meninggalkan dombamu sendiri? Tuhan tidak melakukan itu. Seperti Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Tetapi setelah Tuhan bangkit, selain Maria Magdalena, yang pertama kali menampakkan diri kepada Petrus, dan juga menguatkan Petrus dengan berkata, Aku menunggumu. Ketika hatimu teguh, kuatkan hatimu, teguhkan saudaramu. Ketika kamu kembali, teguhkan saudaramu. Apa arti menguatkan saudaramu? Kuat dan tahan lama. Saudara-saudara Petrus, iman mereka kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Harus menjaga hal yang kokoh. Segala kemuliaan bagi Bapa. Amin.